Ashila Sikado. Jadi aku adalah salah satu beauty enthusiast, beauty vlogger, atau kadang-kadang juga bisa disebut beauty influencer dari Indonesia. Sebenarnya konten aku tuh kebagi dua, bukan cuma tentang beauty aja. Aku juga nge-share tentang lifestyle dan juga yang kocak-kocak gitu. Sebenarnya kebagi tiga sih ya. Akun sosial media aku semuanya mulai dari Instagram, TikTok, sama YouTube itu semuanya Ashila Sikado, ASHILLA-SIKADO. Jadi make sure kalau misalnya kalian mau ngecek, silakan dicek. Hai Style Lovers, perkenalkan nama aku Alifa Ratu, biasa dipanggil Ratu. Aku seorang beauty content creator dan biasanya konten-konten aku seputar beauty aku upload di YouTube channel aku. Kalian bisa searching aja Alifa Ratu Selinda, pasti ada di YouTube. Dan aku juga punya media sosial yang lain yaitu Instagram @alifaratu. Tapi kalau di Instagram nggak cuma seputar beauty aja, aku juga sharing seputar anak dan aku juga sharing kehidupan pribadi aku di sana. Oke, jadi kita langsung aja jawab-jawabin pertanyaan-pertanyaannya. Sejauh ini sih aku belum nemuin kendala, karena jujur aku kalau misalnya pakai masker itu bener-bener langsung menggunakan produk yang emang aku udah siapin banget. Ini bakalan matte, bakalan anti geser, anti badai, pokoknya tuh aku bener-bener literally make sure kalaupun dia emang bakalan transfer ke masker aku nggak bakalan banyak gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah masih fine-fine aja gitu. Sebenarnya pertanyaan ini untuk orang-orang yang kayak aku sering langganan pakai Gojek pagi-pagi sebelum ke kantor gitu misalkan, pasti udah tahu apa kekurangannya kalau misalkan kita pakai masker ini ke makeup yang kita pakai, yaitu adalah bekas maskernya, ada bekasnya gitu. Apalagi kalau misalkan masker itu yang terlalu kuat gitu ya, bener-bener kuat atau tight banget ke mukanya kita, itu pasti ada kayak sejenis garis-garis gitu di sini ya, di complexion yang kita pakai. Udah gitu juga kalau misalkan kita pakai nih seharian terus cuaca lagi panas-panasnya, nah jadinya lebih gampang melting nih di bagian yang sekitar sini. Makanya tadi aku bilang jangan pakai base makeup seperti yang dahulu kala gitu kalau misalkan kalian pecinta flawless complexion kayak aku. Jadi dikurang-kurangin aja, misalkan yang tadi ya pakai foundation sama concealer, nah sekarang itu pakai primer, udah gitu pakai concealer dikit-dikit aja, terutama yang di bawah mata karena mata yang kelihatan. Udah gitu pakai di set pakai bedak tabur yang bener-bener ngeset sama matte kayak ini yang tadi aku rekomendasiin, bedak Marks ya. Tahapan wajib yang menurut aku tuh nggak boleh banget ditinggalin saat new normal ini itu adalah bagian mata yang harus banget aku bikin sedemikian rupa tuh lebih pop out gitu loh. Jadi biasanya mungkin aku di mata bisa kayak dimain-mainin mata B aja, terus mainannya mungkin di bibir dibikin lebih bold. Ini kayak ya udah mata aja sekarang main fokusnya gitu loh. Dan bisa mungkin menggunakan produknya itu tuh juga kadang-kadang nggak perlu sampai bawah sini, jadi aku bener-bener fokus cuman di atas sini aja gitu sih. Itu yang pertama adalah jangan pakai base makeup terlalu banyak tahapannya. Lebih baik pakai yang ringan-ringan aja. Kalau bisa pakai bedak aja ya udah pakai bedak aja gitu ya, biar nggak berat dan nggak gampang transfer ke masker yang kita pakai. Terus hindari juga yang nggak matte. Jadi lebih baik itu matte, jangan sampai ada yang lengket-lengket, karena kalau yang lengket-lengket juga udah pasti transfer ke masker yang kita pakai. Terus yang kedua itu adalah kan yang kelihatannya tuh di daerah mata sama alis. Jadi kalau misalkan kalian mau nih kelihatan bermakeup banget gitu ya pas lagi new normal ini, ya udah cetarin aja di bagian mata sama alisnya. Dan aku juga saranin pakai yang waterproof biar kita nggak usah susah-susah touch up, kayak eyeliner ya pakai yang waterproof, maskaranya pakai yang waterproof, udah gitu juga alisnya pakai yang waterproof kayak dari pomade gitu. Terus yang ketiga adalah jangan juga pakai produk bibir yang gampang transfer ke masker ya, pakai
pakailah yang tahan lama kayak formula lip matte yang tahan lama atau lip tint. Terus juga kalau misalkan kalian butuh lagi tambahan nih ya, kalian bisa pakai setting spray juga yang hasilnya matte supaya makeupnya lebih tahan lama dan gak gampang transfer juga ke masker yang kita pakai. Kalau untuk pemilihan alat make up sih aku sampai saat ini masih menggunakan tools yang sama gitu, kayak pakai beauty sponge, pakai brush, nggak ada yang spesial sih untuk saat ini. Kalau ngomongin makeup tools sih mungkin lebih ke cara apply complexion ya yang kita pakai ya. Bedanya antara pakai brush sama pakai sponge atau pakai jari tangan. Itu yang paling full coverage adalah kita pakai brush ya kan. Nah, kalau tadi aku udah bilang kalau sebenarnya kalau full coverage itu dia base makeup yang kita pakai itu agak berat. Memang flawless tapi agak berat, dan kalau pakai masker takutnya gampang banget transfer, nanti malah jadi jelek gitu bagian complexionnya kita. Jadi saran aku lebih baik pakai sponge, karena sponge itu dia nggak akan bikin base makeup yang kita pakai, foundationnya itu terlalu tebal gitu. Jadi dia bisa mengendalikan ketebalan dari foundation sehingga nggak berat-berat banget yang kita pakai. Atau kalau misalkan kalian mau yang lebih natural lagi, kalian bisa pakai jari tangan. Kalau pakai ngeblend pakai jari tangan itu dia juga hasilnya tuh bakalan natural. Pokoknya nggak akan seberat kalau misalkan kita apply foundation pakai brush makeup. Kalau misalnya aku ngerasain tiba-tiba foundationnya pecah gitu ya, kayak patchy atau apa gitu, ya mau gimana lagi ya. Biasanya kalau ditambal pun malah makinan jadi gitu. Jadi ya udah palingan ya pasrah aja gitu ya, tutup aja terus pakai masker. Sebenarnya ada dua jenis tipe kerusakan makeup ya. Satu adalah yang bisa kita touch up. Nah, yang bisa kita touch up ya tadi aku udah bilang ya, kalian bisa bawa sejenis two-way cake gitu karena dia ada tambahan coveragenya. Jadi kalau misalkan kita pakai dan kita pakaikan ke wajah, itu dia bisa sejenis menambal kayak bagian-bagian yang udah nggak sempurna lagi di makeupnya kita. Tapi ada juga yang emang udah bener-bener parah, bisa dibilang parah gitu ya, ketidaksempurnaan dari makeupnya, entah itu kena apalah gitu ya, pokoknya sampai udah patchy banget, crack banget, ada bagian yang hilangnya juga udah terlalu banyak gitu ya, kentara banget kalau dilihat. Nah, itu bagusnya sih dihapus dulu dan di reapply gitu. Ya gimana lagi kalau misalkan ditambahin lagi touch up pakai sejenis two-way cake atau kita touch up lagi pakai cushion gitu ya misalkan kan, itu bisa bikin malah lebih cakey lagi dan jadi aneh malah makeupnya. Bagi yang kulitnya sensitif pastinya bakalan nimbulin masalah. Kayak aku contohnya, aku tuh kulitnya sensitif, jadi makanya kalau misalnya pakai masker lama-lama itu bisa banget memicu yang namanya jerawat dan apa ya, jadi kayak hawanya panas aja gitu, nggak enak, nggak nyaman gitu loh jadinya. Terus untuk mensiasatinya pastinya sebenarnya sebelum aku pakai masker pun aku selalu menerapkan yang namanya triple cleansing. Jadi kalau ngebersihin makeup tuh aku selalu 3 tahap, bukan cuma 2 tahap doang. Mungkin kalau orang-orang tuh biasanya double cleansing, aku triple gitu loh. Jadi bener-bener make sure semuanya tuh bersih, keangkat dengan sempurna, baru aku menggunakan skincare gitu sih. Yang namanya pakai make up pasti bisa aja nyebabin problem di kulit wajah kita. Apalagi kan kulit itu secara garis besar lah ya ngomonginnya itu ada 2 tipe. Ada yang satu kulit badak, jadi dia nggak gampang kenapa-napa walaupun pakai make up kayak nggak pakai make up kayak. Tapi ada juga yang tipe kulit yang sensitif. Jadi kalau kulit sensitif kan dia gampang kemerahan, gampang iritasi, gampang
gampang timbul beruntusan gitu ya, gampang jerawatan. Nah kalau yang kayak gini itu sebenarnya di reviewnya itu ada beberapa faktor gitu. Yang pertama, biasanya sih yang nyebabin problem itu adalah base makeup, karena base makeup itu kan kita pakai hampir seluruh muka, apalagi yang di bagian masker itu kan dia lembab ya, kena uap air dari pernafasan kita. Nah bisa aja base makeup yang kita pakai itu terlalu berat, atau mungkin ada produk yang nggak cocok. Nah kalau ada produk yang nggak cocok itu caranya itu gimana? Jangan pakai yang baru gitu, pakai aja yang udah lama, yang emang kita udah tahu kalau produk itu adalah cocok untuk kulitnya kita. Tapi kalau kita udah pakai yang cocok tapi ternyata tetap aja jerawatan lah atau timbul apalah, itu berarti mungkin bisa jadi ketebalan. Nah kalau terlalu tebal, kita bisa cut aja tuh produk yang dipakai. Kayak misalkan aku selalu pakai primer, foundation, concealer, bedak tabur, bedak padat. Nah itu dikurangin stepnya. Kalau bisa pakai bedak tabur doang ya udah pakai bedak tabur doang. Kalau bisa cuman pakai bedak yang padat doang ya udah bedak padat doang gitu, nggak usah pakai yang terlalu banyak. Nah terus juga bisa aja bukan karena produk makeup yang dipakai, tapi pembersihan makeupnya kurang bagus. Jadi kalau misalkan kalian udah pakai makeup seharian, ngebersihinnya itu cuma pakai misal water doang, abis itu kalian langsung tidur, nah itu salah. Nah harus berstep-step. Jadi yang kalau aku sih biasanya pakai misal water dulu, udah gitu untuk bagian yang waterproofnya aku pakai lagi yang terbuat dari minyak gitu ya. Jadi cleansing oil atau yang memang pembersih khusus makeup yang waterproof. Abis itu aku cuci muka dulu pakai sabun. Abis itu pas aku cuci muka pakai sabun, aku pakai cleansing toolsnya juga biar bener-bener bersih. Nah setelah itu aku cek lagi pakai toner. Jadi itu masih ada atau enggak makeup di muka aku, baru dia bisa tidur. Nah terus yang satu lagi itu adalah kalau bisa jangan pakai makeup lama-lama, pakailah sesuai kebutuhan aja. Kalau misalkan kita cuman butuh setengah hari, ya udah jangan ditambahin lagi gitu. Jadi setengah hari aja kita pakai makeupnya. Atau kita cuman ya 3 jam doang lah butuhnya, ya udah 3 jam aja, jangan lebih dari 3 jam gitu. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga sharing-sharing dari aku seputar makeup untuk new normal ini bisa bermanfaat bagi kalian ya, style lovers.